Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 8 September 2025 merupakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, penolong abadi, tak putusnya kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Kau limpahkan bagi hidup kami. Setiap hari Engkau merendah hidup kami yang penuh dengan tambalan akan segala kesalahan dan kealpaan yang kami lakukan. Kerahiman-Mu yang tak terbatas membuat kami selalu kembali padamu. Ampuni kami yang lemah ini Bapa. Lewat firman-Mu, Engkau memanggil kami. Tuhan, bersabdalah, maka kami akan mendengarkan. Semoga Roh Kudus membantu kami memaknai firman-Mu, agar dapat menjadi penuntun hidup kami dan membuat hidup kami menjadi bermakna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika, bab 5 ayat 1-4a. Beginilah firman Tuhan. Hai Betlehem di wilayah Efrate, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau, hai perawan Maria, dan sangat terpuji. Sebab daripadamu telah terbit sang surya keadilan, yakni Kristus Allah kita.
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 1 ayat 1-16, dilanjutkan ayat 18-23. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Meneladani Maria. Renungan dibawakan oleh Laurencia Inneke.
Saudara terkasih dalam Kristus, hari ini tanggal 8 September, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta hari kelahiran Santa Perawan Maria. Hari ini pun dalam Mazmur kita diajak untuk bersyukur. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, kita bersyukur karena seorang wanita telah dirancanakan kehadirannya di dunia ini sejak zaman Perjanjian Lama. Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Wanita yang akan melahirkan penyelamat umat manusia, seorang wanita yang diberi tugas sebagai pemberi bantuan menjadi wali dari Sang Penyelamat di dunia ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bunda Maria bersama Santo Yusuf mendapat tugas untuk menjaga dan merawat Sang Immanuel yang dijalaninya dengan setia dan taat. Maria yang kelahirannya direncanakan membuat ia dilahirkan tanpa noda. Ia dilahirkan di masa tua Anna dan Yoakim. Maria hadir ke dunia ini mengemban tugas sebagai tabut perjanjian baru, mengandung Yesus Kristus yang adalah penggenapan makna dari benda-benda isi tabut perjanjian lama, di mana Yesus adalah Sang Roti Hidup, Firman yang menjadi daging, dan Sang Iman Agung. Seperti pesan malaikat pada Yusuf tunangan Maria, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Maria hadir ke dunia ini agar mampu membawa Immanuel dalam rahimnya. Jika Allah sedemikian mengkhususkan tabut perjanjian lama untuk tidak boleh disentuh sembarang orang, tentunya Allah juga mengkhususkan Maria sebagai tabut perjanjian baru hanya untuk Allah. Untuk itu, Allah telah melindungi Maria dari dosa. Maria dibebaskan dari dosa asal sejak dalam kandungan. Maria, seorang wanita yang istimewa. Maria hidup dalam rahmat kasih Allah. Rahmat yang menjaga Maria agar tidak jatuh ke dalam dosa. Sebab melalui dia rencana keselamatan Allah terlaksana. Segala keutamaan yang Maria terima dari Allah tidak membuat ia menjadi sombong. Maria tetap rendah hati. Maria selalu mengandalkan Tuhan. Ia taat dalam menjalani tugas panggilannya sebagai bunda dari Immanuel. Maria senantiasa belajar, mendengarkan, dan merenungkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Saudara terkasih, Allah telah menghormati Maria terlebih dahulu. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah menghormati Maria sebagai seorang wanita yang spesial? Kita bisa mengikuti teladan Bunda Maria yang memberanikan diri menjawab panggilan Tuhan dengan taat dan setia. Hal ini menjadi permenungan bagiku dan bagi saudara semua. Apakah kita berani taat dan setia seperti Bunda Maria yang menjawab panggilan Allah dan turut bekerja sama dengannya agar mengikuti kehendak dan rencana Allah dengan segala risiko yang harus dihadapi? Apakah kita bisa seperti Maria
membuang pikiran untung dan rugi ketika dihadapkan pada panggilan Tuhan, dan bersedia menjawab iya dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa beserta kita dan percaya pada janji keselamatan Tuhan. Apakah kita sudah meneladani sikap Bunda Maria yang walaupun ia seorang yang istimewa di mata Tuhan, ia tidak sombong. Ia menjalaninya dengan penuh kerendahan hati. Semoga kita semua diberi rahmat untuk tetap rendah hati, walaupun sudah dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya dan diberi berkat yang melimpah. Semoga kita meneladani Maria yang selalu memikirkan kepentingan orang banyak dan mampu menjalaninya dengan penuh kesabaran walaupun banyak tantangan yang menghadang. Semoga kita mengikuti teladan Maria yang begitu mengasihi Kristus dan bersatu dengannya. Semoga sakramen Ekaristi yang kita sambut membuat kita bersatu dengannya dan ikut serta dalam rencana keselamatan Tuhan yang selalu membuka hati dan diri untuk menjadikan firman-Nya selalu hidup dalam perjalanan hidup kita, taat menjalani ajaran dan perintah Tuhan dan gerejanya. Semoga kita semakin santun dalam bertutur kata, semakin bertumbuh dengan menjaga lidah agar tidak menyinggung hati orang. Berpikiran positif ketika dihadapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran pribadi. Tidak enggan melakukan pekerjaan yang nampaknya sepele dan tidak menarik perhatian orang. Ramah kepada orang-orang di sekitar. Semoga kita juga diberi rahmat untuk meneladan sikap Bunda Maria yang senantiasa menjaga hati dan diri dalam menjalani hidup ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada Bunda Maria yang merupakan pengantara kita kepada Yesus Kristus. Kita mampu menghadirkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar, berbuat kebaikan sebagai bentuk mewartakan kasih Kristus dan ucapan syukur karena Ia lebih dahulu menyayangi kita. Melalui teladan Bunda Maria yang kita peringati kelahirannya hari ini, mari kita bersama-sama selalu bersyukur atas segala tugas perutusan yang diberikannya dan menjalaninya dengan penuh syukur, taat, dan setia untuk mendatangkan kebaikan dan mendewasakan iman kita akan Dia Sang Kasih. Dengan teladan Bunda Maria, kita akan makin dekat dengan Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Semoga kami semua dapat meneladani Bunda Maria dan turut serta bekerja sama dalam karya keselamatan-Mu demi kebaikan bersama. Semoga kami mampu bersikap taat, setia, sabar, rendah hati, dan menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.